Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Khadijah merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama yang memiliki kiprah yang sangat luar biasa baik dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun perjuangannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu. Beliau adalah perempuan istimewa. Beliau sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga begitu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keagungan dan kemuliaan semasa hidupnya. Berikut beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang tidak dimiliki oleh perempuan selain beliau. Yang pertama, Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keutamaan ini disampaikan oleh Qatadah Az-Zuhri Ibnu Ishaq Abdullah bin Muhammad bin Aqil menyatakan bahwa Khadijah adalah orang yang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari laki-laki dan perempuan, dan tidak ada yang menyatakan selain itu. Selain itu, menurut Imam Az-Zahabi juga menyatakan Khadijah adalah Ummul Mukminin, yaitu orang yang pertama kali beriman kepada Allah atas ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah membenarkan sebelum yang lainnya. Yang kedua, beliau adalah wanita yang pertama yang sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semasa hidupnya, Khadijah yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dinyatakan sebagai wanita yang pertama kali sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat ini Rasulullah mengajarkan Khadijah untuk berwudu dan menunaikan sholat sunnah bersama beliau. Pada masa tersebut, sholat 5 waktu belum diberlakukan, sehingga hanya sholat sunnah yang dikerjakan oleh beliau semasa hidupnya, karena beliau wafat sebelum Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Sayyidah Khadijah pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu waktu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepadamu dengan membawa wadah berisikan lauk pauk di dalamnya, serta makanan dan minuman. Apabila ia datang kepadamu, maka sampaikan kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan kepadanya bahwa Allah telah mempersiapkan rumah untuknya di surga yang terbuat dari emas dan perak, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan kepayahan lainnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memberikan keturunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah yang memberikan keturunan kepadanya. Namun dari keturunan Khadijah lah anak-anak Rasulullah terus tumbuh hingga dewasa. Dan yang berasal dari keturunan Maria Al-Qibtiyah hanya seorang putra yang bernama Ibrahim, dan ia wafat sewaktu masih kecil. Yang kelima, kuburan Khadijah adalah kuburan yang pertama kali disinggahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah. Sebagai seorang istri yang begitu dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak heran rasanya jika rasa cinta tersebut tetap tumbuh hingga masa kepergian Khadijah, di mana sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertandang ke negara Mekah, tempat pertama yang disinggahinya adalah makam dari Khadijah yang berada di Makkah. Hal ini membuktikan begitu luar biasanya Khadijah dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan untuk mencari sosok istri terbaik seperti kriteria calon istri menurut Islam dan ciri-ciri istri-istri soleha. Demikianlah keistimewaan Sayyidah Khadijah yang dapat kami rangkum dari sekian banyak keistimewaan yang beliau miliki. Dari keistimewaan beliau, maka sungguh banyak pelajaran yang dapat kita petik, di mana semasa hidupnya ia memiliki peran yang cukup besar bagi kehidupan Rasulullah di masa penyebaran agama Islam waktu itu.
Semoga pembahasan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.